Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Kaligodo 1, Bapak Ibu beserta karyawan SDN Kaligodo 1 yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini Bapak dan Ibu semuanya dapat hadir untuk memenuhi undangan dalam acara diseminasi dan penerapan budaya positif di sekolah. Sebelumnya saya pribadi sebagai peserta CGB Angkatan 7 Kabupaten Magetan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan kesempatan yang telah Bapak Ibu siapkan untuk diseminasi dan penerapan budaya positif pada hari ini. Semoga acara kita dari awal sampai akhir nanti selalu berada pada ridho dan perlindungan dari Allah. Amin ya robbal alamin. Sebelum dimulai, boleh saya menyampaikan sebuah pantun? Boleh, terima kasih. Sebentar, pantunnya: jalan-jalan membeli cincin ke pasar baru. Loh, mana suaranya? Terima kasih. Tidak lupa mampir untuk beli selotip. Mohon izin Bapak dan Ibu, hari ini saya akan mempresentasikan diseminasi budaya positif. Terima kasih. Baik, diseminasi adalah sebuah proses penyampaian informasi kepada sebuah grup atau komunitas tertentu agar komunitas tersebut bisa mengikuti dan kemudian ikut mengaplikasikan apa yang sudah disampaikan melalui informasi tersebut. Baik, saya mulai Bapak Ibu. Jadi sebenarnya apa itu budaya positif? Budaya positif adalah sebuah nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang berpihak pada murid. Kemudian setelah berpihak pada murid, diharapkan murid menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Tentunya budaya positif ini seyogyanya diterapkan oleh semua sekolah. Sebenarnya tidak hanya sekolah, bisa ini juga kita terapkan di rumah kita, di lingkungan masyarakat kita juga bisa. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu guru sebagai pendidik di sekolah juga bisa mendampingi putra-putri untuk menerapkan budaya positif. Mengapa sangat diperlukan budaya positif? Karena mengingat saat ini anak-anak budaya positifnya, pribadi yang kritisnya, tanggung jawabnya, kemudian karakternya itu sudah mulai menurun. Mungkin bisa dipicu karena wabah COVID yang hampir 2 tahun mewabah di negara kita dan hampir di dunia ini. Jadi kemungkinan besar anak-anak kita karakternya sudah mulai menurun dan perlu sekali untuk kita perbaiki kembali, kita bangun kembali. Baik, selanjutnya, kemudian apa peran guru yang bisa kita terapkan untuk menyampaikan budaya positif ini baik di sekolah maupun di rumah? Jadi seorang guru seharusnya dan seyogyanya adalah membangun dan menerapkan budaya positif ini. Dimulai dari mana? Dari diri kita sendiri. Mohon maaf Bapak Ibu, saya berbicara di depan ini juga belum sepenuhnya bisa dikatakan baik dalam menerapkan budaya positif. Hari ini kita sama-sama belajar,
sama-sama belajar, sama-sama saling berbagi untuk pengalaman, dan tujuannya adalah untuk mewujudkan generasi kita sehingga terwujud profil pelajar Pancasila seperti yang diharapkan oleh pemerintah kita. Setelah diri sendiri, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah berkolaborasi, bahu-membahu, saling bekerja sama dengan seluruh warga sekolah. Jika hanya satu orang atau dua orang saja yang menerapkan budaya positif, maka di sekolah tersebut tidak mungkin bisa terwujud budaya positif yang menyeluruh. Jadi kita perlu kerjasama yang utuh. Nah, saat ini adalah sebuah upaya juga, salah satu upaya untuk melakukan kolaborasi atau kerjasama. Baik, kemudian ada miskonsepsi. Apa sebenarnya miskonsepsi? Ada yang tahu? Pak Ibu? Miskonsepsi. Jadi ada salah persepsi atau salah kaprah atau salah konsep yang mungkin saya sendiri atau mungkin Bapak dan Ibu juga mengalaminya atau melakukannya. Apa saja miskonsepsi yang mungkin sampai saat ini masih kita aplikasikan? Yang pertama, guru mengontrol murid. Ternyata itu kurang benar. Jadi semua manusia, semua individu itu tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Hanya dirinya sendiri sajalah yang bisa mengontrol dirinya. Jadi sebagai seorang guru kita tidak boleh mengontrol murid, karena murid yang harus mengontrol dirinya sendiri. Gitu. Yang kedua, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat ternyata kurang benar juga. Kenapa? Karena penguatan positif itu apa sih Bapak Ibu? Penguatan positif itu seperti contoh merayu, membujuk anak. Itu kan kita anggap positif ya selama ini. Kita anggap baik, dirayu. Kalau tidak bisa dirayu biasanya kan dipaksa. Nah, itu yang sebenarnya kurang benar. Sebenarnya tidak boleh kita lakukan dalam lingkungan budaya positif. Kenapa? Karena dengan penguatan positif anak menjadi kurang mandiri, kurang percaya diri. Selalu kita beri penguatan. Kalau tidak kita beri penguatan, biasanya dia tidak ingin melakukan hal yang baik. Biasanya seperti itu. Jadi tergantung dengan penguatan kita. Kemudian yang ketiga, kritik dan membuat merasa bersalah itu menguatkan karakter. Selama ini kita berpikir seperti itu ya. Anak-anak kita kritik, kemudian kita jadikan mereka merasa bersalah. Ayo, kenapa tadi kok terlambat? Bukannya sudah ada peraturan kalau terlambat itu tidak boleh. Kenapa? Seharusnya kan tidak seperti itu. Nah, itu ternyata tidak boleh Bapak Ibu. Jadi kritik dan membuat merasa bersalah itu kurang baik untuk budaya positif kita. Nanti akan kita bahas yang lebih detail. Kemudian yang terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini mungkin yang sampai saat ini saya juga merasa masih sering melakukan hal tersebut. Kadang-kadang anak-anak itu kita paksa untuk mengikuti kemauan kita, padahal mereka punya alasan sendiri sebenarnya. Mengapa mereka melakukan itu? Pasti punya alasan. Nah, nanti akan kita bahas juga untuk selanjutnya bagaimana cara siswa itu tidak merasa terpaksa, tapi terdorong dari motivasi diri untuk melakukan suatu kebaikan atau budaya positif yang coba kita tanamkan. Baik, kemudian ini ada teori kontrol. Jadi budaya positif itu akan berjalan dengan baik jika ada kontrol dari kita. Kontrolnya seperti apa? Jadi kalau zaman dulu ini istilahnya adalah stimulus respon. Contohnya Bapak Ibu, realitasnya kebutuhan kita sama.
Padahal tidak mungkin ya, manusia itu punya kebutuhan yang sama, tidak mungkin. Begitu juga dengan siswa kita di satu kelas, tidak mungkin kebutuhannya sama, pasti berbeda. Nah, teori kontrol mengatakan bahwa realitasnya kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal tidak mungkin kita memaksa orang melihat dari sisi yang sama. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini mirip dengan miskonsepsi tadi. Jadi stimulus responnya itu hampir mirip dengan salah persepsi tadi, salah konsep tadi. Sedangkan teori kontrol ini yang benar, yang sesuai dengan penerapan budaya positif. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Sekali lagi, yang salah itu belum tentu maksudnya salah. Jadi kita harus sekarang mulai berlapang dada, belajar untuk memahami apa sih sebenarnya kemauan siswa, sehingga siswa kita merasa melakukan kesalahan. Kemudian contoh lain, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teorinya teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi sudah sekilas saya sampaikan. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, tapi sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita juga tidak boleh egois di Bapak Ibu. Tidak boleh semena-mena kepada siswa untuk bisa mengontrol siswa. Kemudian memaksakan ada pada saat bujukan gagal. Jadi tadi sudah sempat saya singgung. Biasanya kita mulai dengan membujuk. Setelah dibujuk itu tidak bisa, karena kita kadang memaksakan. Begitu, Geng. Nah, itu sebenarnya juga kurang benar. Nah, bagaimana cara kita merubah stimulus menuju pendekatan teori kontrol? Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, bila kita ingin membuat kemajuan sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita sendiri. Kemudian yang kedua, bila kita ingin memperbaiki cara-cara pertama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Nanti mungkin saat ada beberapa informasi yang saya sampaikan, mungkin Bapak Ibu jadi lebih paham dan bisa menerapkannya. Kemudian ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Seperti tadi salah satunya, bahwa kita sebenarnya tidak bisa mengontrol orang lain, kita tidak bisa memaksa orang lain. Kemudian ubahlah paradigma Anda bahwa skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kadang yang kita lihat, yang kita yakini itu nyata, sebenarnya kurang bisa diterapkan juga dalam lingkungan kita. Selanjutnya tentang disiplin. Nah, ini kalau boleh saya bertanya kepada Bapak Ibu, selama ini persepsi kita tentang disiplin itu apa? Monggo Bapak. Terima kasih yang diberikan kepada kami. Itu masalah disiplin. Disiplin itu menepati atau mematuhi aturan-aturan yang telah ada dengan penuh tanggung jawab di dalam suatu melaksanakan aturan-aturan yang telah diatur oleh pihak-pihak tertentu atau terkait. Misalnya seperti di sekolahan ini perlu adanya tata tertib sekolah. Nah, tata sekolah itu perlu kita laksanakan dengan penuh disiplin dan tanggung jawab. Jadi kita melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Oleh karena itu, agar kita bisa melaksanakan ini, agar anak-anak kita itu bisa berdisiplin, terutama dalam misalkan saja upacara
paling tidak guru-guru kita harus lebih mengetahui dirinya masing-masing untuk melatih disiplin, datang lebih awal, dan saja masalah pakaian juga harus sesuai dengan yang ada. Jadi apa itu maksudnya ya, seragam lah. Jadi juga anak-anak juga perlu seragam yang lengkap dan teratur sesuai aturan dalam upacara. Itu kurang lebihnya. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak. Boleh kasih tepuk tangan untuk Bapak. Ada yang lain mungkin Bu Yunani. Oke, terima kasih. Menurut kami disiplin itu adalah teratur, tertib dalam melaksanakan suatu tata tertib atau peraturan yang telah disepakati dalam sebuah lembaga. Baik, terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan juga untuk Bu Yunani. Baik Bapak Ibu, yang kita pahami tadi mungkin boleh saya ambil sedikit garis besar dari yang disampaikan oleh Bapak Karyono dan Bu Yunani tentang disiplin. Bahwa disiplin itu satu, mentaati peraturan, begitu ya. Ada peraturan, ada tata tertib, kemudian ada tanggung jawab dalam melaksanakan tata tertib tersebut atau peraturan tersebut. Apakah benar seperti itu? Disiplin itu yang sebenarnya? Ternyata disiplin diri itu dapat membuat seseorang menggali potensinya. Jadi peraturan itu berarti eksternal ya, pengaruh dari luar. Sebenarnya disiplin itu, disiplin yang baik, motivasi yang baik itu adalah berasal dari diri kita sendiri. Bukan karena peraturan, bukan karena tata tertib, tapi dia sudah meyakini bahwa apa yang dilakukannya sesuai dengan kebijakan universal, artinya memang sesuai dengan kebaikan-kebaikan. Jadi seharusnya disiplin tidak selalu tergantung pada peraturan atau tata tertib. Jadi disiplin adalah mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri kita dan bagaimana menguasai diri kita untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Itu Bapak Ibu, contoh nih. Mohon maaf, mungkin anak-anak itu kalau terlambat sepertinya tidak ada ya, jarang anak kita yang terlambat. Malah biasanya jam 6 sudah datang. Mungkin yang banyak apa ini? Anak-anak kita yang banyak melanggar biasanya apa? Tidak mengerjakan tugas, begitu nggih? Tidak mengerjakan tugas, kemudian membolos, kemudian tidak memperhatikan pengajaran dan lain sebagainya. Nah, berarti dia belum bisa mengontrol dirinya sendiri. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Misalnya, kenapa sih kita harus datang pagi? Misalnya saat piket, kenapa kita harus datang pagi? Bukan seharusnya tidak semata-mata karena itu sudah peraturan, tapi kita meyakini bahwa saat kita berangkatnya agak siang, anak-anak kita sudah berada di sini, terus siapa yang menjaga? Seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bagaimana tanggung jawab kita sebagai seorang guru? Nah, mungkin jika seperti itu berbeda ya Bapak Ibu. Kalau kita disiplinnya karena ada peraturan, dengan disiplin karena berasal dari motivasi diri kita sendiri, insya Allah jadinya akan berbeda juga. Penerapan disiplinnya juga akan berbeda. Ketika peraturan tersebut misalnya agak longgar suatu hari nanti, mungkin kita juga tidak akan melaksanakan hal yang serupa. Betul gitu? Ya. Kemudian seseorang yang memiliki disiplin dari dalam diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai
ada sebuah ungkapan yang bagus. Kalau kita itu disiplin, artinya kita menghargai diri kita sendiri. Sebenarnya begitu Bapak Ibu. Mohon maaf tidak mengingatkan saya sendiri juga sebenarnya. Jadi sebenarnya saat kita melakukan suatu kebaikan, sebenarnya kita melakukannya untuk diri kita sendiri. Bagaimana orang kemudian menilai kita tidak terlalu penting itu bagi kita. Jadi kalau misalnya semua orang yang ada di sekolah ini menyadari hal tersebut, insya Allah sekolah kita pasti dapat menerapkan budaya positif dengan baik. Kemudian selanjutnya, untuk menerapkan budaya positif butuh sebuah motivasi, sama dengan disiplin tadi. Jadi kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita jika kita tidak punya motivasi. Ternyata di hasil dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh Diana Gosen dalam bukunya itu menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia sebenarnya. Yang pertama, manusia itu berperilaku jika ada hukuman atau ada ketidaknyamanan. Biasanya begitu, diembel-embeli. Misalnya, anak besok kalau tidak mengerjakan PR, saya suruh keliling lapangan 10 kali, lari keliling lapangan 10 kali. Nah, anak akan mengerjakan PR. Tapi apakah itu motivasi yang kita inginkan? Yang kedua, jadi motivasi yang pertama itu adalah motivasi yang posisinya terendah dari budaya positif. Yang motivasi kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kadang begini, yang bisa menjawab pertanyaan saya beri bintang. Nah, sebelumnya dulu sebelum saya mendapatkan informasi tentang ini, saya memang menerapkan itu Bapak Ibu di kelas. Jadi saya punya bintang dan punya emotion itu yang cemberut, ada bintang, ada cemberut. Maksud saya, kalau ada anak yang berprestasi, misalnya bisa menjawab pertanyaan, itu saya beri bintang, saya beri hadiah bintang. Kemudian misalnya ada anak yang tidak mengerjakan PR, saya beri yang tanda merah itu. Kemudian saya minta anaknya untuk meletakkan tanda tersebut, kalau bintang di sebelah kanan, kalau yang emotion marah itu di sebelah kiri, selama di sekolah. Dan setelah itu ditempel. Ternyata Bapak Ibu, perilaku saya seperti itu ternyata salah besar. Bahwa pemberian penghargaan pada orang-orang tertentu boleh memberikan penghargaan, tapi kalau bisa merata satu kelas semua dapat. Jadi tidak ada anak-anak tertentu yang kita beri. Misalnya yang hanya bisa menjawab pertanyaan saja yang kita beri penghargaan. Itu ternyata tidak baik untuk perkembangan karakter siswa kita. Kemudian motivasi yang ketiga ini adalah motivasi yang posisinya tertinggi, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kembali lagi ke tadi. Jadi sebenarnya yang kita lakukan itu adalah perwujudan penghargaan kita terhadap diri kita sendiri. Kalau kita melakukan kejelekan, ya akan kembali ke kita sendiri. Kalau kita melakukan kebaikan, juga akan kembali ke kita sendiri. Sehingga jika kita menghargai diri kita sendiri, tentunya pasti semua orang akan merasa perlu untuk mempercayai atau melakukan nilai-nilai yang sudah dipercayai tersebut. Dan ini adalah motivasi tertinggi yang semua harapkan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan motivasi yang ketiga, ya Bapak Ibu. Berikutnya, nah ini mohon dibaca Bapak Ibu, ada 9 kalimat, ada 9 pernyataan. Mohon berkenan Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan saya. Kalimat tersebut termasuk hukuman atau termasuk konsekuensi? Yang nomor 1,
lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ada yang menjawab, ini hukuman atau konsekuensi? Monggo angkat tangan. Ya, di sini. Hukuman. Kenapa, Bu? Karena di sini sebelumnya tidak ada kesepakatan antara anak yang satu dengan antara guru dan murid di dalam kelas, sehingga itu misalnya ada anak terlambat, otomatis guru yang mengetahui siswanya terlambat langsung disuruh berlari mengelilingi lapangan basket. Ya. Terima kasih. Boleh tepuk tangan juga untuk Bu Siti. Jadi karena sebelumnya belum ada kesepakatan, nggih. Baik, ada yang lain, monggo. Ada yang setuju dengan Bu Siti bahwa itu adalah hukuman? Apa alasannya itu disebut hukuman? Udahlah. Guru olahraga kan ya, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, bukan terlambat hadir saat pelajaran olahraga ya, saat di sekolah. Menurut Bu Dela itu hukuman atau konsekuensi? Menurut saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bu Siti. Hukuman atau konsekuensi itu kembali lagi ke peraturan awal. Misalnya, biasanya kalau saya itu di pertemuan hari pertama setiap semester itu kita mempunyai seperti kesepakatan. Iya, seperti itu. Jadi kalau di kelas saya sendiri, saya memang membuat kesepakatan dengan siswa. Apabila siswa tidak memakai seragam olahraga, maka ada konsekuensi yang harus mereka tanggung, seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang memang sudah disepakati dari awal. Jadi untuk hukuman atau konsekuensi kembali lagi ke peraturan awal itu tadi, seperti itu. Iya, kesepakatan. Terima kasih. Untuk nomor 2 nanti kita bahas di berikutnya ya, di slide selanjutnya. Nomor 2, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini hukuman atau konsekuensi? Silakan. Bapak Ibu, monggo angkat tangan. Bu Ayu, hukuman atau konsekuensi? Jawabnya jangan atau ya. Terima kasih untuk waktunya. Untuk nomor 2, kalau menurut saya membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, menurut saya itu konsekuensi. Konsekuensi atas apa yang sudah dilakukannya. Di situ dia melakukan perbuatan mencoret-coret mejanya ini dicoret-coret, kemudian konsekuensinya dia membersihkannya. Jadi di situ ada solusi. Menurut saya konsekuensi di situ ada solusi. Menurut saya nih Bu Nurul. Jadi bedanya dengan nomor 1 tadi, kalau nomor 1 tadi kan nggak mengerjakan PR, dia disuruh lari. Dan terus solusinya apa untuk PR-nya? Di situ kan PR-nya tetap tidak terkerjakan kan, karena dia di situ lari. Itu menurut saya. Iya, tidak nyambung gitu ya maksudnya. Iya, maksud saya gitu. Mungkin itu pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih. Nomor 2 menurut Bu Ayu adalah konsekuensi, bukan hukuman. Bagaimana dengan nomor 3? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita sepakati ya, hukuman. Yang nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Berarti sudah mulai paham ini Bapak Ibu. Yang nomor 5, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Ada konsekuensi? Ya, oke. Menurut Pak Rahma itu adalah konsekuensi. Menurut Bapak Ibu yang lain hukuman. Nanti kita bahas ya. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Oke. Ada yang berpendapat konsekuensi? Tidak ada. Berarti hukuman ya. Nomor 7, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Yang nomor 8,
kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit, konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Baik, nomor 9 terakhir ini. Kenapa 9? Karena saya anak 9. 9. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman ya. Ada yang berpendapat konsekuensi, hanya duduk saja, tidak disuruh apa-apa. Hukuman ya. Oke. Ya, baik. Jadi kita dihadapkan oleh masalah-masalah yang sebenarnya selama ini juga kita hadapi ya, Bapak Ibu. Ternyata ada bedanya hukuman dan konsekuensi. Apa bedanya? Berikut. Ya, ada 3 pilihan sebenarnya yang bisa kita lakukan. Kita menghukum siswa, kita memberikan konsekuensi, atau kita melakukan restitusi. Ada pilihan ada di tangan kita. Kita ingin yang mana? Ya, kalau hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi karena dipaksa. Seperti tadi ya Bapak Ibu, disuruh lari keliling lapangan 2 kali, keliling lapangan basket 2 kali, padahal dia terlambat hadir, kurang nyambung dengan apa yang dia lakukan, kurang sebanding. Kesannya itu menyakiti anak kita. Siapa tahu anak kita saat itu belum sarapan misalnya, Bapak Ibu, bisa dibayangkan kalau semaput atau pingsan bagaimana nanti kita. Konsekuensinya apa? Kalau konsekuensi itu sesuatu yang memang harus terjadi. Seperti tadi, kalau dia mencoret-coret kertas temannya misalnya, konsekuensinya ya harus diganti dong. Kan begitu. Ya, kalau itu konsekuensi berarti adil. Ada perilaku, ada konsekuensi yang bisa kita tarik. Kemudian kalau restitusi, di situ merupakan pilihan. Jadi terserah anak kita serahkan kepada siswa. Kamu maunya bagaimana? Kalau kamu mencoret-coret kertas temannya, menurutmu apa yang harus kamu lakukan? Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Nah, kalau restitusi memberi pilihan kepada anak, kita serahkan kepada anak kita untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Dengan bantuan kita bantu untuk memotivasi, untuk mendampingi, untuk membimbing anak kita memutuskan sendiri apa yang seharusnya dilakukan. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang sangat panjang. Kalau dihukum, biasanya anak akan memberontak ya Bapak Ibu. Berarti nanti kalau ada siswa yang melakukan hal yang sama, biasanya anak-anak kita protes. Kemarin saya suruh keliling lapangan loh Bu, kok yang itu kok tidak? Nah, biasanya begitu. Dia akan protes. Gitu. Kemudian yang konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau untuk anak dalam jangka waktu yang pendek. Biasanya kalau konsekuensi itu hanya jangka waktu yang pendek. Misalnya seperti tadi, suruh membersihkan meja yang sudah dicoret-coret misalnya. Dia kan dalam waktu pendek saja, setelah dia selesai melaksanakan konsekuensinya, insya Allah dia sudah tidak kepikiran lagi. Tapi kalau mencoret-coret terus kita suruh bersihkan satu kelas, suruh bersihkan meja yang belum tentu dia yang mencoret dan lain sebagainya, itu akan berdampak jangka panjang bagi anak-anak kita. Kemudian tidak semuanya ya Bapak Ibu, nanti agak cepat, bisa filenya nanti saya share ke grup ya. Kemudian perilaku, biasanya kalau hukuman itu perilakunya pasif agresif, meningkat. Jadi biasanya anak karena memberontak, jadi perilakunya akhirnya mau seperti itu. Biasanya anak-anak akan lebih memberontak gitu ya, dibandingkan dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi biasanya
Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Biasanya anaknya sudah, masa Bu, teman-teman saya sudah pulang, saya kok belum pulang. Nah, mungkin hanya sesaat saja, tidak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Biasanya kalau hukuman gitu ya, kesannya kita hanya menakut-nakuti anak, gitu. Kita beranggapan nanti kalau anak tidak takut, pelajaran saya tidak akan selesai. Biasanya kita berpikir seperti itu. Tapi kalau restitusi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Biasanya harus dipantau dulu, harus telaten Bapak Ibu. Kemudian kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kalau sudah bertanggung jawab, tidak kita awasi saja, sudah insya Allah mau melaksanakan tanpa kita awasi, tanpa kita perintah. Kemudian saya ambil yang ini, murid atau anak biasanya membenci peraturan. Betul ya Bapak Ibu, kalau kita rasakan, kalau peraturannya seperti itu, wis aku gak seneng. Udah seperti seakan-akan dia merasa putus asa. Itu saat dia tidak bisa melakukannya. Kalau restitusi, murid akan menghormati peraturan tersebut, tidak merasa dipaksa tapi hormat. Oh iya, karena sudah kesepakatan maka kita harus menghormati kesepakatan tersebut. Nah, kalau restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan menghormati orang lain. Jadi itu Bapak Ibu bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian ini, jadi hukuman itu cenderung bersifat negatif dan modelnya paksaan. Betul ya Bapak Ibu. Kalau konsekuensi itu netral sebenarnya, bisa kita lakukan dalam kondisi tertentu, boleh kita lakukan. Kemudian konsekuensi itu merupakan stimulus respon yang tadi. Tapi kalau yang restitusi itu adalah teori kontrol, sesuai dengan pendekatan teori kontrol yang sudah kita yakini tadi. Bagaimana dengan teori kontrol tadi? Mendorong disiplin positif dan konsep diri menjadi kuat, tidak tergoyahkan lagi. Kalau anak sudah mempercayai itu benar, maka dia akan melakukan kebenaran dari diri sendiri. Baik, terlalu banyak nanti kita bahas di. Nah ini ada poin penting Bapak Ibu. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu biasanya dibuat oleh guru, terserah gurunya, begitu ya. Tidak ada aturannya biasanya. Secara spontan, begitu biasanya. Ayo bersihkan itu. Nah, ayo lari keliling lapangan biasanya. Ayo berdiri di depan kelas. Biasanya seperti itu. Dibuat oleh guru tanpa ada kesepakatan. Tapi bedanya dengan konsekuensi itu biasanya dibuat oleh guru dan siswa. Ada sebuah kesepakatan antara guru dengan siswa. Dan jika restitusi itu dibuat oleh siswa sendiri, karena siswa tadi sudah memilih untuk melakukan hal tersebut, dia yang akan membuat itu sendiri. Begitu Bapak Ibu. Kemudian, dihukum oleh penghargaan. Ini tadi kembali ke yang tadi, sudah dihukum, ternyata dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu sebenarnya adalah hukuman bagi anak-anak kita. Makanya tadi kembali lagi seperti tadi bahwa kita tidak boleh memberi penghargaan kepada anak-anak tertentu, karena ternyata itu menjadi sebuah hukuman bagi anak-anak kita. Ini saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, sebenarnya kita sedang berasumsi, beranggapan bahwa mereka tidak dapat melakukannya. Kita secara tidak langsung kita itu menyepelekan mereka sebenarnya. Sakjane awak mungkin gak iso, tapi tak wae kesempatan. Biasanya seperti itu. Di diri kita sudah tertanam seperti itu kepada anak.
Ternyata tidak boleh seperti itu. Atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi tidak ada pilihan bagi mereka. Karena sering diberi penghargaan, maka potensi baik pada dirinya itu tidak akan bisa muncul secara optimal. Nah, Al-Fikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman. Jadi dua-duanya ya Bapak Ibu, penghargaan atau hukuman sebenarnya adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang. Padahal kita tadi mengontrol perilaku seseorang adalah sebuah miskonsepsi. Jadi cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Padahal dia belajar itu sebenarnya sudah merupakan penghargaan bagi diri dia sendiri. Sebenarnya saat kita memberi dia kesempatan untuk belajar, disitulah kita sudah memberi penghargaan pada dia, tanpa harus kita beri penghargaan. Ini tidak hanya pada murid-murid ya Bapak Ibu, kepada diri kita sendiri. Kembali lagi kepada motivasi tadi. Dan selanjutnya Kon juga menyampaikan bahwa tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi ketika kita memberikan penghargaan, sebenarnya kita juga sedang menghukum dia. Dan itu tidak kita benarkan. Nah, ini yang tadi kita cari-cari, restitusi. Sebenarnya seperti apa sih restitusi? Nah, Bapak Ibu, ini yang seharusnya kita lakukan di sekolah, di rumah, dan dimanapun kita berada. Budaya positif itu salah satunya dari perilaku kita dalam menentukan atau menyikapi suatu masalah dengan cara restitusi. Sebenarnya apa restitusi itu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Tidak kita yang memperbaiki kesalahan dia, tapi dia sendiri yang memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Mereka tidak merasa terhina Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau anak merasa bersalah kemudian kita beri hukuman, kadang-kadang ketika masuk kelas lagi teman-temannya membuli, makanya ojo ngono. Nah, biasanya seperti itu. Tapi ketika kita melakukan restitusi pada anak tersebut, insya Allah anak tersebut akan kembali pada komunitasnya, kembali pada lingkungannya dalam keadaan yang kuat, dalam posisi yang kuat, tidak merasa terhina, tidak merasa kalah, gitu Bapak Ibu. Kemudian proses restitusi itu adalah proses kolaboratif. Kolaboratif itu kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kerjasama antara siapa? Antara guru dengan siswa. Jadi guru dan siswa harus bekerja sama mendampingi siswa tersebut agar siswa tersebut kemudian menemukan solusi untuk masalahnya sendiri. Ya, orang seperti apa yang mereka inginkan nanti ada tahap-tahapnya Bapak Ibu. Ada tahap-tahapnya restitusi seperti apa yang bisa kita lakukan, atau kalimat-kalimat apa yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak untuk melakukan restitusi. Kemudian yang ketiga, membantu murid untuk menjadi lebih memiliki tujuan. Kalau kita beri konsekuensi ya sudah, selesai ya sudah, tidak ada tujuan kedepannya, tidak ada. Tapi ketika kita melakukan restitusi pada siswa tersebut menjadi punya tujuan. Oh, berarti nanti suatu hari nanti, berarti ketika aku melakukan sebuah kesalahan lagi, berarti aku bisa memberi solusi pada diriku sendiri. Jadi itu Bapak Ibu, lebih memiliki tujuan, terus bisa melaksanakan disiplin positif, kemudian memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi kita juga begitu ya Bapak Ibu, kadang butuh setelah merasa bersalah, kita tidak mungkin merasa bersalah terus, kita tidak akan bisa maju. Tapi setelah melakukan kesalahan, apa
apa hal positif yang bisa kita lakukan kemudian agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama, kemudian bisa melakukan hal-hal yang lebih baik. Kemudian, nah, restitusi itu murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Jadi kembali lagi ke tadi, pilihan ada di tangan murid kita. Jangan memaksakan pilihan. Namun mereka juga dapat memilih untuk belajar dari pengalaman dan membuat pilihan yang lebih baik dari waktu yang akan datang. Kemudian, ketika guru memecahkan masalah perilaku mereka, murid akan kehilangan kesempatan ini jika guru yang memecahkan masalahnya, tidak muridnya. Jadi kalau gurunya yang memecahkan masalah, maka artinya kita tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Ya, ini untuk mempelajari keterampilan yang berharga untuk hidup mereka. Jadi kita sama halnya menarik kesempatan mereka untuk menghargai diri mereka sendiri ketika kita tidak melakukan restitusi. Ya, apa ciri-ciri restitusi, Bapak Ibu? Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak kita jangan diminta untuk menebus kesalahannya, karena kesalahan itu tidak bisa ditebus. Kesalahan itu bisa dipelajari agar untuk selanjutnya tidak dilakukan kembali. Kemudian, restitusi itu memperbaiki hubungan dan memperkuatkannya. Hubungan antara siapa? Antara guru dengan siswa. Nanti siswa tidak akan merasa dendam kepada kita saat kita melakukan restitusi. Jadi merasa bahagia. Oh iya gitu. Sadar karena dari diri sendiri. Restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Seperti tadi ya, karena disuruh untuk memilih, artinya restitusi itu adalah sebuah tawaran. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan restitusi diri adalah cara yang paling baik. Berikutnya, nah ini yang tadi sempat kita singgung. Ada yang tadi Bu Siti, Bu Dela juga menyinggung tentang kesepakatan ya. Seharusnya mulai nanti ya, mulai saat ini dan seterusnya, sebaiknya kita tidak menerapkan peraturan, Bapak Ibu, tidak menerapkan tata tertib, karena kesannya peraturan dan tata tertib itu bersifat memaksa dan hanya dibuat oleh orang tertentu, tidak berdasarkan kesepakatan. Jadi yang benar adalah keyakinan atau kesepakatan. Jadi keyakinan, kenapa perlu keyakinan kelas tadi? Karena keyakinan kelas nanti akan menjadi salah satu modal ketika kita akan melakukan sebuah restitusi. Jadi modal utamanya harus ada keyakinan kelas dulu atau keyakinan sekolah. Nanti kalau kita ingin membuat keyakinan sekolah, anak-anak yang membuat, nah nanti keyakinan sekolah tersebut akan menjadi modal utama bagi kita untuk mengingatkan siswa kita dalam melakukan disiplin positif atau budaya positif di sekolah kita. Apa itu keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Biasanya keyakinan itu lebih abstrak, lebih general Bapak Ibu, lebih umum. Misalnya menghormati orang lain, nah seperti itu. Jadi tidak khusus. Misalnya jika kalau peraturan misalnya ya, jika bertemu Bapak Ibu guru harus melakukan saling sapa salam, nah itu peraturan Bapak Ibu. Jadi bukan keyakinan. Tapi kalau keyakinan lebih bersifat umum atau general atau abstrak. Nanti biar siswa sendiri yang menerjemahkan sebenarnya apa yang dia inginkan dari keyakinan kelas tersebut.
Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal tadi ya, hampir mirip. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tidak boleh ada kata tidak atau bukan atau harus, itu tidak boleh. Jadi keyakinan kelas itu misalnya menghargai guru dimanapun berada misalnya, atau menghargai teman. Nah itu kalau ada kata tidak boleh membuli misalnya, itu tidak boleh. Jadi tidak boleh ada kata-kata negatif dalam keyakinan kelas. Itu Bapak Ibu. Tidak ada kata paksaan juga, bukan, tidak, harus, itu seyogianya untuk kita hindari. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan diterapkan di lingkungan yang lain, tapi diyakini di sini, tidak bisa. Jadi misalnya keyakinan kelas 5 tidak bisa diterapkan di kelas 6. Jadi begitu. Begitu juga dengan keyakinan kelas 1 tidak bisa diterapkan di kelas 6. Gitu. Jadi tidak hanya berlaku di situ saja, di lingkungan itu saja. Kalau misalnya kita nanti akan membuat keyakinan sekolah, berarti hanya bisa kita laksanakan di lingkungan sekolah kita saja, tidak bisa dilakukan di sekolah yang lain. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan, karena tadi keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa, berarti yang membuat ya siswa, bukan gurunya. Itu. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas tidak bersifat mutlak, tidak boleh dirubah, itu tidak. Jadi suatu hari coba dibaca lagi keyakinan kelasnya, adakah yang perlu kita rubah, atau adakah yang perlu kita tambah, atau adakah yang perlu kita hilangkan, kita hapus. Itu boleh Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas bisa kita buat 1 bulan sekali boleh, atau 1 semester sekali boleh, menyesuaikan anak-anak, karena yang membuat adalah anak-anak sendiri. Nah, ini Bapak Ibu, saya beri sedikit ini yang sudah saya terapkan di kelas 5 tentang proses pembuatan keyakinan kelas. Mungkin nanti bisa Bapak Ibu buat juga di kelas yang lain. Ya, terputus memang karena keyakinan kelas itu berbeda tadi ya Bapak Ibu, tidak ada kata negatifnya. Tidak boleh ada kata tidak ada kata bukan, jangan, harus, itu sebisa mungkin untuk kita hindari. Nah, ini karena anak-anak yang membuat sendiri, jadi setiap anak membuat keyakinan sendiri, kemudian nanti ditempel di kelas, di depan kelas. Kemudian nanti kita seleksi Bapak Ibu. Yang biasanya kan kalau anak-anak itu mirip-mirip ya keyakinan kelasnya. Jadi itu bisa kita gabung, kita jadikan satu. Yang mirip-mirip kita jadikan satu. Nah, kalau anak-anak sudah membuat keyakinan kelas sendiri, insya Allah anak-anak akan merasa punya keyakinan, punya motivasi dari diri. Kalau setelah ini saya akan lebih mudah mengingatkan anak-anak. Coba dilihat lagi keyakinan kelas nomor 5, tolong dibaca misalnya. Apa keyakinan kelas kita? Terus yang kamu lakukan bagaimana? Sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati misalnya, sudah kita yakini? Seperti itu. Nah, ini yang wujudnya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa melihat di kelas 5. Ini sudah saya tempel, jadi yang ini, ya, yang sebelah kiri ini adalah awal tadi ya ini. Jadi hasilnya anak-anak itu kita
kita inventarisir kembali apa saja keyakinan kelasnya. Yang sama kita gabungkan jadi satu. Kita buat kalimatnya yang lebih indah, yang lebih universal begitu, tidak terlalu khusus. Nah, mungkin nanti kalau misalnya Bapak Ibu ingin membuat keyakinan di kelas, monggo. Kalau butuh bantuan, insya Allah saya siap membantu Bapak Ibu. Berikutnya, nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita tahu Bapak Ibu. Untuk apa ini? Kembali lagi, ini modal kita juga dalam melakukan restitusi. Jadi kita harus tahu apa sebenarnya kebutuhan anak itu. Kebutuhan kita juga sebenarnya. Jadi manusia itu sebenarnya punya 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Yang pertama, apa itu Bapak Ibu? Ya, bertahan hidup. Bertahan hidup ini masalah fisiologis biasanya, tentang kesehatan, tentang kebutuhan makan dan lain sebagainya. Itu adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang harus kita perhatikan juga. Kemudian penguasaan. Biasanya ada ya anak-anak kita yang satu kelas itu inginnya menguasai kelas, inginnya menang sendiri, inginnya jadi pemimpin, inginnya jadi orang yang hebat di tataran kelas itu, di lingkungan tersebut. Nah, itu juga salah satu kebutuhan dasar anak-anak yang harus kita perhatikan. Nanti ini kita bisa jadikan modal untuk melakukan restitusi. Sebenarnya apa sih kebutuhan dasar dia? Kenapa sampai anak tersebut melakukan perilaku yang kurang sesuai? Nah, itu bisa kita selidiki dari kebutuhan dasar yang dia inginkan sebenarnya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ada mungkin di antara anak-anak kita yang satu itu kepengen diperhatikan terus sama gurunya. Ada yang pengen diberi kasih sayang terus, ada yang pengen selalu diperhatikan. Nah, kemudian kesenangan ya, banyak anak-anak kita yang lebih senang di luar sebenarnya, main di luar, belajarnya di luar daripada di dalam kelas. Sebentar-sebentar permisi Bu, mau ke kamar mandi, seperti itu. Nah, itu berarti kebutuhan kesenangan. Mungkin sesekali kita juga harus mengajak mereka untuk bersenang-senang. Jadi kalau kita tahu ternyata anak-anak kita itu juga hobinya bersenang-senang, ya kita fasilitasi Bapak Ibu. Tidak untuk ditekan, tapi untuk kita fasilitasi agar mereka, kebutuhan dasar mereka juga terpenuhi. Kemudian kebutuhan dasar yang terakhir adalah kebebasan. Mereka juga butuh kebebasan, tidak dikekang oleh orang lain. Nah, seorang ilmuwan yaitu Glasser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Itu Bapak Ibu. Kalau kita tahu kebutuhan dasar kita, insya Allah kita bisa ya menyelesaikan masalah kita sendiri. Apa sih yang kita inginkan? Biasanya yang tahu keinginan kita ya kita sendiri, bukan orang lain. Nah, sebagai guru kita mencari tahu sebenarnya apa kebutuhan murid kita sehingga dia melakukan hal tersebut. Misalnya, karena setiap orang punya kebutuhan. Baik, kembali lagi ke posisi kontrol. Walaupun kita tidak bisa mengontrol orang, tapi ternyata Bapak Ibu guru itu juga punya posisi kontrol. Apa yang bisa kita jalankan, yang tidak melampaui batas yang tetap berada pada koridor yang benar. Jadi dalam posisi kontrol mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas seperti tadi, tidak berdasarkan peraturan. Apakah sudah efektif Bapak Ibu? Apa posisi kontrol yang kita lakukan selama ini?
Apakah sudah berpusat pada siswa? Apakah sudah memerdekakan siswa? Apakah sudah memandirikan siswa? Bagaimana dan mengapa? Itu kita tanyakan pada diri kita sendiri setelah kita tahu tentang informasi-informasi yang sudah kita dapat tadi. Kalau saya mengakui memang belum efektif selama ini, masih perlu banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang perlu dilakukan, yang perlu diperbaiki. Baik, sebenarnya ada 5 posisi kontrol yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Jadi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol itu ada 5 posisi. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Kira-kira selama ini posisi kita ada di mana Bapak Ibu? 1, 2, Masya Allah, sama Bu dengan saya. Penghukum dan pembuat merasa bersalah. Benar Bapak Ibu. Ya, diakui atau tidak, kita sering menghukum anak-anak tanpa kita tanpa kita bertanya sebenarnya kenapa sih kamu melakukan hal tersebut, tanpa kita tahu apa kebutuhan dasar mereka. Gitu. Jadi penghukum, pembuat rasa bersalah. Ada yang sebagai teman. Bu Ayu mungkin ini kelas 1. Sebagai teman mungkin curhat, ada anaknya yang curhat, terus piye. Gimana tadi itu gimana? Nah, ada yang sebagai pemantau, ada yang sebagai manajer. Kita coba kuak satu persatu. Seperti apa sih sebenarnya posisi kontrol kita? Yang pertama, jika posisi kontrol kita ada sebagai posisi penghukum, hasilnya apa kira-kira yang kita dapatkan? Itu Bapak Ibu. Jadi senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, untuk dihukum ben-bar pelajaran ini. Ini orang dihukum, wes gak bar-bar. Biasanya begitu ya Bapak Ibu. Penghukum itu biasanya nada suaranya tinggi sekali, keras, terus matanya melotot. Sebenarnya kita sedang menertawakan diri kita sendiri ya Bapak Ibu. Kita sering melakukan hal tersebut, melotot. Lah nek di sing ini api-apian orang dan barbar ya. Yo dipeliri ya. Nah, seperti itu kadang-kadang. Nah, jarinya menunjuk-nunjuk. Makanya toh yo ngomong iki. Nah, biasanya seperti itu. Nah, hasilnya apa kira-kira? Penghukum ini adalah posisi yang sebenarnya harus kita hindari Bapak Ibu. Jika kita ingin menerapkan budaya positif, apa hasilnya? Nah ini, jika kita menghukum, maka kemungkinan murid akan marah dan mempunyai dendam pada kita. Sifatnya akan lebih agresif. Terus bisa jadi sesudah kembali duduk, siswa tersebut akan melakukan hal yang brutal, yang di luar keinginan kita sebenarnya. Dan itu sangat berbahaya Bapak Ibu. Makanya harus kita hindari. Kalau kita tidak ingin anak-anak kita lebih brutal, monggo kita sama-sama memperbaiki diri ya Bapak Ibu. Kemudian, kalau yang merasa membuat bersalah itu bagaimana? Apakah boleh? Ternyata tidak boleh juga. Jadi pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Piye to le, sakjane iki piye? Lah kan wis diomongi. Nah, biasanya begitu. Ya, lemah lembut, membuat siswa merasa bersalah. Gitu. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk. Ya Allah, ternyata aku ki ngono toh, seburuk itukah saya? Nah, begitu. Ternyata hasilnya tidak baik juga. Hasilnya murid yang kita buat merasa bersalah itu akan merasa bersalah terus, akan menyalahkan diri sendiri, kemudian akan menjadi orang yang merasa gagal, tidak punya optimisme, pesimis,
selanjutnya, tidak punya kepercayaan diri kembali, dan tidak sanggup untuk membahagiakan orang lain karena dia sudah terlanjur merasa bersalah. Ternyata separah itu Bapak Ibu akibat yang ditimbulkan dari posisi kontrol untuk merasa bersalah tadi, pembuat merasa bersalah. Kemudian kadangkala siswa yang sudah merasa bersalah tersebut lebih berbahaya sebenarnya dari penghukum. Kenapa? Karena emosinya tertahan dalam diri. Dia tidak berani mengungkapkan karena dia sudah merasa bersalah terus, sudah terlalu putus asa, apatis. Jadi biasanya dia akan menahan perasaannya. Nah, suatu hari kalau dia punya kesempatan untuk mengeluarkan, akhirnya meledak. Bisa akibatnya lebih parah dari posisi kontrol menghukum. Berikutnya, yang sebagai teman, boleh atau tidak, Bapak Ibu, ada sisi positif dan ada sisi negatif juga. Ketika kita memposisikan diri kita sebagai teman bagi anak-anak kita, apa posisi hasilnya nanti? Yang positif itu murid akan merasa senang dan merasa ada temannya. Biasanya begitu, itu yang positif. Tapi ada sisi negatifnya juga ternyata. Apa sisi negatifnya? Tergantung pada orang tersebut yang menjadi temannya. Dia beranggapan temannya hanya satu orang itu, yang lain bukan temannya. Jadi ketika misalnya Bu Ayu menjadikan siswa A sebagai temannya, nah siswa A tersebut akan selalu patuh kepada Bu Ayu. Pada guru yang lain belum tentu. Itu sisi negatif yang akan kita rasakan nanti. Dia beranggapan bahwa orang lain bukan temannya, dan jika temannya itu sudah tidak berteman lagi, misalnya suatu hari Bu Ayu memberi merasa bersalah ya kepada siswa tersebut, wis Bu Ayu wis gak dadi bolongku neh, bukan jadi temannya lagi. Akhirnya dia merasa berputus asa terhadap orang tersebut, dan itu akibatnya juga akan fatal Bapak Ibu. Posisi yang keempat, pemantau. Nah, mungkin ini kita sering juga sebagai pemantau. Pemantau itu berarti mengawasi Bapak Ibu. Biasanya ini tentang data atau tentang kesepakatan. Misalnya gini, ayo kemarin sudah berapa kali tidak mengerjakan PR. Nah, itu memantau Bapak Ibu. Sudah berapa kali, apa resikonya, apa konsekuensi yang harus kamu tanggung. Hanya begitu saja. Itu pemantau. Apa hasil yang akan didapat jika kita melakukan posisi sebagai pemantau? Satu, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Paham dia konsekuensinya apa. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman sebenarnya. Kenapa? Karena dipantau terus, ya kan? Misalnya saya, jangan main sepak bola saat istirahat misalnya. Dipantau. Saat ada saya, mungkin dia tidak. Tapi saat saya masuk ke ruangan lain misalnya, bisa jadi anak tersebut sudah berbalik arah main bola lagi. Itu berarti posisi pemantau. Guru tetap harus memantau murid ini saat mengerjakan tugas di jam istirahat. Jadi capek ya kita, bisa capek sendiri. Apa mungkin kita bisa memantau anak-anak kita selamanya? Tidak mungkin ya Bapak Ibu. Jadi kalau bisa kita tanpa dipantau pun anak-anak sudah bisa melakukan kebaikan. Baik, dan yang terakhir manajer. Ini adalah posisi yang paling ideal yang sebaiknya kita lakukan sebagai manajer. Mohon maaf, tidak hanya kepala sekolah Bapak Ibu yang berposisi sebagai manajer, tapi kita sebagai seorang guru, sebagai sebagai orang tua pun juga harus melakukan posisi kontrol sebagai manajer. Dan manajer inilah yang bisa melakukan restitusi, Bapak Ibu. Jadi posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya
tapi tetap mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Ya, apa hasilnya? Yang pertama, kalau sebagai manajer itu biasanya berpusat pada murid atau berfokus pada murid. Kemudian murid sudah mengetahui adanya suatu masalah, jadi dia sudah sadar sendiri, oh iya, saya melakukan kesalahan itu. Kemudian yang berikutnya, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya sendiri, tentu dengan bimbingan guru. Jadi murid tidak akan bisa melakukan restitusi sendiri tanpa bimbingan Bapak Ibu guru. Nah, sebaiknya kita belajar untuk bisa berada pada posisi ini Bapak Ibu sebagai manajer. Ya, ada tahapan restitusi Bapak Ibu. Ada ada segitiga restitusi, ada 3 tahapan yang perlu kita lakukan dalam melaksanakan restitusi. Yang pertama, mengembalikan identitas siswa. Mengingatkan identitas siswa. Agak buram ya Bapak Ibu. Ya, jadi ada 3 tahapan yang harus kita laksanakan. Yang pertama, mengembalikan identitas siswa itu maksudnya begini Bapak Ibu. Apa posisimu? Apa yang harus seharusnya dilakukan? Terus kenapa tadi? Ada apa? Ada masalah apa? Nah, siswa diminta untuk menemukan sendiri apa sebenarnya yang bisa dilakukan. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Jadi tidak disalahkan anak-anak itu seharusnya, tapi membuat anak menyadari kesalahannya. Apakah benar? Menurutmu perbuatanmu itu salah atau benar? Salah Bu, misalnya. Sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Tidak Bu. Nah, jadi siswa menemukan sendiri. Jadi memvalidasi kesalahan. Siswa mengakui bahwa dia memang melakukan kesalahan. Itu namanya memvalidasi kesalahan. Dan yang ketiga adalah Bapak Ibu, mengingatkan kembali keyakinan yang sudah disepakati bersama. Jadi ada 3 tahapan yang bisa kita laksanakan. Dan alhamdulillah saya juga sudah melaksanakan restitusi kemarin dibantu sama Bu Debi. Kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Jadi siswa kita panggil di sebuah tempat tertentu. Sebenarnya tidak harus di tempat tertentu, di kelas juga bisa kita panggil ke depan. Memang restitusi ini membutuhkan waktu Bapak Ibu. Tidak selalu kita bisa melaksanakan restitusi. Sekali-kali boleh tidak Bu kita melakukan konsekuensi, boleh Bapak Ibu. Karena tidak mungkin dengan jumlah siswa yang banyak kita selalu bisa melakukan restitusi. Jadi restitusi bisa kita lakukan, yang paham kondisinya adalah Bapak Ibu sendiri, adalah kita sendiri. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi Bapak Ibu yang ada di sini. Mohon berkenan sebelum saya akhiri untuk memberi tanggapan terhadap apa yang sudah saya sampaikan tadi. Ada yang berkenan memberi tanggapan. Kesempatan pertama mohon berkenan Bapak Karyono. Terima kasih Mbak Bun yang berikan pada saya. Apa yang telah dipresentasikan oleh Ibu Nurul Badriah, yaitu dengan judul Destinasi dan Penerapan Budaya Positif di Sekolah. Alhamdulillah, setelah kita amati
kita dengar apa yang disampaikan oleh Bu Nurul Badriah. Alhamdulillah sangat mantap, ya, sangat semuanya sudah penuh dengan inspirasi dan semangat dan bisa menunjukkan suri teladan bagi kita semuanya. Insya Allah kita semua nanti mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh guru tadi bisa mencontoh, paling tidak sedikit demi sedikit akan lebih maju lagi. Jadi sekali lagi apa yang telah disampaikan tadi penuh dengan inspirasi dan mantap. Mudah-mudahan kita semuanya akan bisa mencontohnya. Dan saya yakin nanti insya Allah dari tim atasannya guru-guru nanti, saya yakin bahwa ini nanti lama-lama akan lulus dalam mengikuti CGP. Saya yakin dia akan lulus dengan nilai yang baik dan terbaik. Itu perlu dibuat, dan saya juga mudah-mudahan dengan adanya nanti setelah lulus, saya punya keyakinan apabila ada lowongan atau pendaftaran daripada manajerial baik itu kepala sekolah atau pengawas, saya yakin bahwa gurulnya akan bisa menjadi bagian dari yang diterima, dan saya yakin bahwa dia akan menjadi calon-calon generasi pimpinan yang arif dan bijak di dalam melaksanakan suatu tugas. Bahkan saya nilai untuk pribadi saya bahwa Bu Nurul ini sudah layak dan pantas. Bukannya kepala sekolah saja, saya yakin pengawas pun dia mampu untuk menangani. Saya cuma mau berdoa, saya doakan Bu Nurul nanti jadi pengawas SMP, bukan hanya DSD. Saya yakin bahwa dia sangat ramah dan santun di dalam menyampaikan suatu materi. Terima kasih untuk sementara, mudah-mudahan berhasil dan mantap dan kita bisa mencontohnya. Matur nuwun. Saya minta bantuan satu kali lagi, Bu Siti, monggo. Terima kasih untuk Bu Nurul atas kesempatannya ini. Baiklah, saya sebagai peserta tadi bisa mengikuti dengan baik dan lancar. Begitu pula untuk penampilan Bu Nurul untuk hari ini sangat luar biasa, dan semoga nanti bisa memotivasi teman-teman semua. Dan untuk itu tentang materi yang disampaikan oleh Bu Nurul tadi, memang betul kita sangat perlu untuk mempelajari dan menerapkan itu semua. Memang kenyataannya itu saya sendiri selama mengajar sudah 23 tahun, itu memang pada awalnya saya itu hanya menerapkan pada yang posisi 1-2 sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah tadi. Namun kemungkinan ya begini, seiring dengan bertambahnya usia, saya kesini sudah mulai agak berbeda lah, sudah mulai lunak. Dan sekarang ini bahkan untuk yang kelas ini memang ya luar biasa akibat dari korban corona juga. Dan anak-anaknya juga tidak bisa kalau mau ditekan seperti anak-anak yang dulu. Jadi saya di sini posisi saya sekarang itu di kelas 6. Saya justru mengikuti kemauan anak kelas 6. Namun demikian, meskipun saya mengikuti, saya juga tetap menerapkan di antara kelima itu tetap saya terapkan juga. Nah, itu sangat baik sekali bagi kita semua. Apalagi ini kita adalah sama-sama pendidik yang tentunya kita harus belajar banyak bagaimana untuk mendidik anak, untuk membimbing anak agar anak-anak itu nanti menjadi anak-anak yang sukses baik dunia dan akhirat prestasinya. Dan kita juga sebagai gurunya tentunya yang memberi arahan, memberi bimbingan, kita juga akan mendapat imbalan dari Allah SWT. Untuk itu Bu Nurul mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan, pesan-pesan untuk Bu Nurul, pokoknya luar biasa. Terima kasih Bu Nurul.
Baik, terima kasih Bapak Ibu sekali lagi atas kerjasama, dukungan dan pembersamaannya selama ini. Panjenengan semua juga luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, semoga sekolah kita bisa mewujudkan dan menerapkan budaya positif ya Bapak Ibu. Insya Allah mulai dari diri kita sendiri dan monggo kita berkolaborasi bekerja sama untuk mewujudkan budaya positif di SDN Balikondo 1 tercinta ini. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad SMA Nafi, siswa kelas 5, ingin menyampaikan bagaimana perasaan saya setelah adanya keyakinan kelas. 1. Saya merasa disiplin, dan kedua, saya merasa percaya diri. Ketiga, saya menghormati guru. Keempat, saya lebih suka untuk belajar. Kelima, saya suka menjadi lebih tolong-menolong dan lebih baik. 6. Saya suka menjadi lebih tertib dan tidak mengganggu orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultana Suki Ramadhani, siswi kelas 5 dari SDN Balikondo 1. Saya akan menyampaikan rasa sosialisasi budaya positif. Dari situ saya merasa senang bisa menghargai antara teman, menjadi lebih disiplin, bisa menjaga lingkungan agar tetap aman dan tentram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.